Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya Gus Edi. Malam ini saya ingin mereview salah satu destinasi wisata yang ada di Denpasar. Destinasi pasar tradisional. Biasanya pasar tradisional ini menjadi ikon yang sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Ini berhubung karena dari tadi saya tunggu orderan tidak dapat, ya biar waktu ini berguna, maka saya manfaatkan untuk membuat video yang dengan harapan video ini akan jadi berguna buat teman-teman. Kalau dari sini untuk menuju pasar itu kita membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit teman-teman. Jadi dari sini dekat, dan biar tidak menghabiskan banyak biaya, mumpung dekat, ya saya buat yang pasar tradisional. Mengingat dari yang saya baca tadi, dari grup WA, saya baca berita rencananya pariwisata di Bali akan dibuka per 1 Desember 2020. Nah, sebelum itu dibuka, saya ingin menginformasikan, membagi informasi ke teman-teman seperti apa situasi yang ada pasca dibukanya pariwisata di Bali. Mengingat ini sudah fase new normal, nanti kita perbandingkan dengan fase setelah pariwisata itu benar-benar dibuka per 1 Desember ini. Itu baru informasi teman-teman masalah benar dan tidaknya pariwisata itu dibuka. Itu tergantung kebijakan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Nah, jam ini menunjukkan waktu pukul 9 lebih, kalau tidak salah nih lebih 15 atau 30 menit. Nah, ini kita sudah mau dekat ke pasarnya, tapi saya akan jalan kaki ke pasar, dan kendaraan akan saya parkir di jalur ini, jalur yang kita lewati. Sebab nanti kalau saya pulang bisa lebih gampang. Nah, saya pilih untuk parkir di area sini saja biar tidak begitu jauh. Nah, kalau kita jalan kaki ke arah pasar itu tidak terlalu jauh teman-teman, jadi mungkin butuh sekitar jalan kaki itu sekitar palingan 5 menit udah lama itu, karena kita mungkin jalannya santai atau ogah-ogahan, ya mungkin 5 menit teman-teman. Nah, kita parkir di ujung jalan, ini namanya Jalan Setomo teman-teman. Nah, pasar itu adanya di Jalan Gajah Mada.
namanya Pasar Badung. Nah, sebelah Pasar Badung itu namanya Pasar Kumbasari. Biasanya pasar itu berdampingan, keduanya biasanya dipakai objek wisata oleh mungkin yang membuat objek itu para guide. Jadi mereka menjual destinasi ini untuk kebutuhan wisata bagi wisatawan. Nah, ini kita sekarang akan memasuki jalur Gajah Mada, Jalan Gajah Mada. Nah, ini dari sini mungkin sekitar 200 meter mungkin teman-teman. Karena ini waktu sudah relatif malam, jadi suasananya sedikit sepi teman-teman. Kalau dulu ini jam segini masih ramai banget, atau mungkin pasarnya ditutup, mengingat waktu yang disediakan untuk beraktivitas di pasar itu di masa pandemi ini dibatasi teman-teman. Nah, kita akan nyebrang dulu teman-teman. Pasarnya ada di kanan jalan dari Jalan Gajah Mada ini. Ini jalan protokol di pusat kota teman-teman. Susah juga nyebrangnya walaupun sepi teman-teman. Kirain gampang saya nyebrang. Ya, sepi. Up, lari, up. Nah, mungkin aktivitas pasar nih sedikit sepi nih teman-teman. Nah, di sini di jalan nih ada aktivitas jual sesajen, namanya canang teman-teman. Mungkin ini ada hari raya. Biasanya kalau umat di sini, nah ini jalurnya sudah ditutup. Ini kalau dulu sebelum pandemi ini buka total 24 jam. Ada aktivitas jual beli juga di sana teman-teman. Biasanya di jalur itu jual beli kendaraan kebutuhan di atas kendaraan, kebutuhan pokok di atas kendaraan. Nah, seperti ini sudah sedikit sepi suasananya nih, suasana pasar. Ya, semoga aja pasarnya masih buka nih. Masih buka kayak ini. Cuma keadaannya sepi. Nah, ini pasar Kumbasari teman-teman. Sini pasar tradisional yang menjadi destinasi wisata di
pusat kota Denpasar. Pedagangnya pada bengong, biasanya sini rame banget nih. Sebelum pandemi ini rame. Jadi aktivitas ini lumayan berkurang teman-teman. Lumayan banyak nih kalau saya perbandingkan dengan sebelum masa pandemi ini terjadi. Sebelum ada wabah ini termasuk sangat sepi nih jam segini. Biasanya kalau sebelum itu kita jalannya berdesak-desakan teman-teman. Nah ini sedikit lengang. Nanti dari gambar ini kita perbandingkan dengan gambar setelah pariwisata yang rencana dibuka tanggal 1 Desember ini teman-teman. Tuh, sepi banget nih. Banyakan pedagangnya bengong. Banyakan berhayal kapan pandeminya berakhir kali ini teman-teman. Kalau dulu ini kita jalannya itu pasti berdesak-desakan. Ini tidak ada hambatan jalannya nih. Nah setelah ini pasar kebutuhan pokok, kita masuk ke pasar ikan ini teman-teman. Nah sini biasanya transaksi ikan lautnya di sini. Malam hari pasar yang pas jam segini ini transaksinya transaksi ikan saja di sini. Ini lokasi jual beli ikan di sini teman-teman. Siapa tahu nanti kalau ke Bali jadi tahu di mana pengen cari ikannya biar gampang. Nah, habis. Sepi sekali. Coba kita lihat ke parkiran ini, biasanya dipakai untuk jualan di atas kendaraan. Tuh, sepi juga. Sudah buka, tapi transaksinya sepi. Berarti nih ekonomi di Bali ini masih, khususnya Denpasar, masih lambat. Kalau dulu nih padat sekali nih transaksi di atas kendaraan nih. Ini gak ada. Banyak yang nongkrong, jalan lengang. Sini memang area yang dikhususkan untuk jual beli di atas kendaraan. Mungkin niatnya dulu ini mau dipakai parkiran, tapi saking membludaknya yang ingin mencari rezeki, ya sudah, mungkin itu dibuka buat pasar di atas mobil, di atas kendaraan. Jadi mereka tidak sewa los lagi, tapi sewa parkiran. Nah, kita udah masuk ke pelataran parkir. Ini kita keluar dulu. Ini kita masuk di Pasar Badung. Ini kalau di sini aktivitas malam memang tidak ada.
aktivitas pagi itu pasarnya buka di dalam, ada los-losnya di sana teman-teman. Tapi di sini beberapa mungkin dibuka buat jualan juga sekarang ini, biar jualnya tidak saling berdekatan, saling berhimpitan mungkin. Kita keluar nih lewat jalur ini teman-teman. Kita keluar jalur dulu. Jadi secara garis besar saya ingin sampaikan di sini, pasarnya cenderung sepi. Jadi nanti saya ingin membandingkan setelah rencana pemerintah untuk membuka pariwisata di sini. Wah, ini ada saling hadang ini. Kita mendahului biar cepat sampai di tujuan. Wah, ibunya nih lagi tidak bisa mau kasih mundur. Ini jalur kita mau keluar pasar, jalur belakang. Kalau tadi kita masuk dari depan, sekarang kita keluar lewat jalur belakang untuk melihat yang saya bilang tadi, yang dulunya itu dipakai transaksi bertransaksi di atas mobil, tapi sekarang ini jalurnya sudah ditutup pasca adanya pedagang pasar yang sempat diindikasi terkena ini, berdasarkan berita yang sempat saya baca, yang jelas terkena COVID. Cuma benar tidaknya ya saya juga tidak tahu, karena tidak mengikuti perkembangan, tapi sempat membaca. Nah, ini sebenarnya jalur yang biasanya ini tempat berkumpulnya pedagang di atas mobil, tapi kali ini semenjak kejadian itu ini ditutup sementara, nunggu kembali normal mungkin nih. Jadi ini sekarang jalurnya sudah sepi, tidak ada yang berlalu lalang. Nah, teman-teman, kita akan balik lagi ke tempat semula untuk menyelesaikan informasi saya ini. Sepi banget teman-teman. Ini tidak buka ini. Yang buka itu di sini pagi hari. Kalau malam itu sudah ditutup. Kalau dulu pagi, malam, sore nyambung terus teman-teman. Tapi sekarang sudah dibatasi. Nah, ini kan ditutup teman-teman. Sudah dipasangin palang melintang biar tidak ada kendaraan berlalu lalang. Kadang-kadang masyarakat bandel soalnya teman-teman, makanya dipasangin palang. Oke, kita akan kembali pulang setelah
sedikit melihat situasi terkini, situasi pasar tradisional yang ada di Kota Denpasar, yang merupakan pasar induk, pasar terbesar yang ada di Denpasar. Nah, ini tadi jalan tadi teman-teman yang tadi kita lewati.